Misalnya masyarakat berburuk sangka kepada para pemimpin ataupun pada hingga relasi masyarakat dengan pemimpin ini menjadi kurang walaupun kadang yang kepegahnya ndrogah nak depu. Iya. Nah, pokoknya benar pegah apa. Baik saudaraku, kalau kita berbicara prasangka, tentu kita sebagai manusia tidak terlepas dari prasangka, dan kita juga sebagai manusia tidak terlepas dari berbicara, apakah banyak atau sedikit. Kenapa problem ini atau tema ini menjadi masalah bagi Tungku Indra? Silakan. Ya, terima kasih Tungku Fadil. Kita melihat dulu mengapa tema ini menjadi topik yang akan kita bahas pada sore yang berbahagia ini. Yang pertama, kita melihat dari segala sisi bahwa sumber dari segala masalah yang timbul baik di kalangan masyarakat bawah ataupun di kalangan masyarakat daerah ataupun bahkan permasalahan nasional sekalipun itu ditimbulkan oleh prasangka-prasangka ataupun dugaan-dugaan tanpa bukti ataupun fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga masalah-masalah yang timbul didasari oleh beberapa orang ataupun oknum yang ingin terlihat hebat sehingga menimbulkan keinginan untuk terus tampil dan berbicara. Padahal ketika kita selidiki bahwa dia bukan orang yang mampu ataupun yang layak untuk berbicara hal demikian. Maka ketika seseorang ingin mencampuri hal yang sebenarnya bukan keahliannya, yaitu dengan bersuara, yaitu dengan berbicara pada hal yang bukan ranahnya, ini justru menjadi sumber masalah yang tak terhentikan dan menjadi sumber konflik di negeri yang kita cintai ini. Maka oleh karena itu kita perlu menjelaskan kepada para pendengar kita bahwa di dalam banyak berbicara ini terdapat sumber masalah, terdapat sebuah permasalahan yang begitu besar sehingga dapat terjadinya konflik di negeri kita yang tercinta ini. Seperti kita lihat misalnya masyarakat berburuk sangka kepada para pemimpin ataupun pada pemerintahan. Ini kan justru ketika opini ini tersebar di masyarakat, yang mana di masyarakat pun akan menjadi sebuah doktrin hingga relasi masyarakat dengan pemimpin ini menjadi kurang harmonis. Nah, kemudian ditambah lagi oleh orang-orang yang mempunyai kegemaran dalam berbicara untuk menambah kalimat-kalimat yang mungkin akan memicu timbulnya konflik. Ini akan menimbulkan masalah yang begitu besar. Karena legitanyo masyarakat Aceh Tungku Fadil adehnan ka pegahabanyan ka hihai juga. Adehnan ka pegahabanyan ka hihai juga. Walaupun kadang yang kepegahnya ndrogah nak depu. Iya. Nah, pokoknya benar pegahaba. Nah, maka ini saya rasa perlu untuk kita angkat, kita jelaskan pada masyarakat bahwa pada banyak berbicara dan banyak dugaan ini terdapat sumber masalah. Iya. Berbicara itu emas, ada istilah gitu ya. Berbicara itu emas. Kalau berbicara itu emas, maka diam itu adalah mutiara. Ini kalau kita tidak berprasangka pun, ini mungkin tukar pikiran dong, Indra. Kalaupun kita tidak berprasangka, mungkin orang akan melakukan sewena-wena di daerah kita. Kalau kita lihat kehati-hatian ini, kalau orang istilahkan prasangka itu kehati-hatian kita, ini seperti apa? Perlu kita lihat dulu definisi dari prasangka ini adalah menghukum ataupun mengambil sebuah keputusan tanpa didasari oleh fakta yang relevan.
terhadap apa yang kita duga tersebut. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan adalah ketika kita mengambil sebuah keputusannya tanpa didasari oleh bukti yang relevan atau fakta yang akurat. Oleh bukti yang akurat. Ini yang menjadi sumber masalah. Karena di dalam tafsir Ruhul Bayan, di sana Syekh Sufyan As-Suri mengelompokkan dan itu menjadi dua. Suudzan itu ada dua. Yang pertama ada yang berdosa, yang kedua ada yang tidak berdosa. Yang berdosa ini adalah ketika kita berprasangka buruk kepada seseorang dan mengatakan hal tersebut ataupun mengumumkan hal tersebut kepada orang lain. Nah, ini suudzon yang dilarang dalam agama. Adapun ada suudzon yang tidak dilarang dalam agama, artinya dalam masih di dalam garis kehati-hatian, ini tidak berdosa, yaitu ketika kita berburuk sangka namun kita tidak mengambil keputusan dengan dugaan tersebut serta tidak memperbincangkan dugaan tersebut. Ini Imam Sufyan As-Suri mengatakan ini tidak berdosa karena ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian, karena ini pun diperlukan. Misalnya seperti mengawasi kinerja, yang untuk tidak terjadi kecurangan-kecurangan ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah mengambil keputusan bukan berdasarkan bukti-bukti yang konkret, itu hanya dugaan. Ini yang berdosa, yang dipermasalahkan di dalam agama. Artinya prasangka di awal-awal itu tidak menjadi masalah. Tidak apa-apa. Karena itu merupakan sifat manusiawi. Sifat manusiawi yang timbul dalam artian kata kita semua ini pasti ingin menjaga hak kita, ingin menjaga pribadi kita, ingin menjaga keadilan. Maka bentuk kehati-hatian dalam menjaga hal tersebut itu tidak dipermasalahkan. Yang menjadi masalah adalah kelanjutannya, yaitu ketika mengambil keputusan berdasarkan dugaan itu ataupun menghukum seseorang karena dugaan tersebut, ini yang menjadi sumber masalah. Karena untuk menghukum seseorang, untuk meyakini seseorang ini tidak boleh didasari oleh sebuah sangkaan, tapi harus didasari oleh bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau berbicara tentang prasangka, seperti yang saya sampaikan tadi, Tungku Indra, tidak terlepas kita sebagai manusia dari prasangka ini. Ini kalau saya umpamakan, misalnya ini ada seorang yang kriminal, baru keluar dari sel, misalnya dia lewat, kita berprasangka mau kemana lagi ini dia, mau curi punya siapa, prasangka yang terlintas semacam ini. Ini prasangka tentunya karena latar belakang dia adalah seorang yang berbuat kriminal, tentu timbul di benak kita bahwa dia adalah seorang yang akan melakukan hal yang sama untuk selanjutnya. Maka di sini mencurigai hal tersebut tidak masalah. Akan tetapi jangan sampai kita meyakini bahwa dia pasti akan melakukan hal yang sama. Karena Imam Tasawuf kita, Imam Junaid Al-Baghdadi, pernah beliau sekali terjadi terhadap beliau, yaitu ketika beliau sedang duduk menikmati minumnya, datang seorang pemuda. Pemuda tersebut membawa khamar di hadapannya dan meletakkannya di hadapan beliau dan meminumnya di hadapan beliau. Maka ketika dia beranjak dari tempat duduk tersebut, pemuda tadi beranjak dari tempat duduk tersebut, kemudian melewati sebuah pohon besar. Ketika pemuda itu lewat, maka Imam Junaid Al-Baghdadi ini sudah membaguskan dugaannya bahwa di belakang pohon tadi dia telah beristighfar kepada Allah dan Allah telah mengampuninya. Maka ini bisa menjadi contoh untuk kita selalu berhusnuzan kepada orang, bahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Padahal ketika kita lihat tadi bahwa pemuda yang melewati pohon tadi tidak begitu lama, hanya 3 lap,
hanya segala lewat pohon, tapi Imam Junaid al-Baghdadi kagak pujrohzan. Kagak pujrohzan bahwa beliau adalah seorang waliullah yang kalih gelake ampun anyo likur bakaye, sehingga beliau kagak angkat sira waliullah. Maka truk tingkatnya sidro Imam Junaid al-Baghdadi gu usaha untuk pujrohzan. Karena terdapat dalam hadis Nabi pun, seandainya sira urang berudzan ke urang lain, nyan geyu coba takwil berudzan tersebut walau hingga 70 buah kemungkinan. Maka begitu berat anjuran untuk membaguskan tan. Adapun kecurigaan yang timbul untuk pertama kali ini tidak mengapa, karena ini manusiawi. Namun ketika lanjutan dari suzon tersebut ini yang berbahaya. Karena di dalam tafsir Ruhul Bayan, ketika Nabi berbicara dengan salah seorang istrinya, Safiyah, kemudian lewat seorang laki-laki yang melihat kejadian tersebut, Nabi memanggil laki-laki tersebut. Wahai fulan, aku tadi berbicara dengan seorang istriku, yaitu Safiyah. Dia adalah seorang istriku. Maka laki-laki ini menjawab, wahai Nabi, mengapa engkau mengatakan demikian? Padahal aku tidak berburuk sangka kepadamu. Lalu Nabi menjawab, aku bukan mendugamu bahwa engkau berburuk sangka kepadaku, akan tetapi karena syaitan itu beraktivitas di dalam tubuh manusia sebagaimana aktivitas darah di dalam tubuh manusia. Artinya apa? Syaitan selalu menggerogoti manusia untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Dalam pembahasan ini yaitu dengan suudzon, dengan prasangka yang buruk. Maka ketika kita curiga terhadap seseorang, yang mana curiga ini adalah sebuah bentuk kehati-hatian, namun ketika masuk syaitan, ini yang sangat bermasalah, yang berbahaya. Sehingga kita menduga bahkan sampai meyakini bahwa seorang tersebut merupakan orang yang tidak baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal Tungku Indra, ini terjadi mungkin ketika ada seseorang yang di dalam masyarakat tidak lagi dipandang karena punya yang tidak baik, sehingga namanya sudah menjadi orang yang tidak baik. Padahal yang dia lakukan adalah mungkin masa lalu dia menjadi preman atau menjadi perusak generasi lah intinya. Tetapi ini kemudian akan berlanjut sehingga orang tersebut kalau dia punya malu, dia tidak lagi berani keluar karena orang-orang telah berprasangka tidak baik kepadanya. Kasus semacam ini mungkin terjadi kalau kita tidak kenal dia, baru kita mendengarkan beritanya, itu kita juga akan ikut mengklaim atau menghukumi dia bahwa tidak baik. Dan ini saya kira akan terjadi kesenjangan sosial dan kita tidak lagi mau berteman dengan dia. Dan bahkan kita akan mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Ini mengingatkan akan berita buruk terhadap dia itu seperti apa? Ini kita rujuk kepada salah satu kalam ulama kita, yaitu anta tabghadul asi bizambin wahidin wala tabghadu nafsaka ma'ata tayakkanahu minaz-zunub. Engkau membenci seseorang karena berbuat satu dosa tadunnuhu yang engkau duga. Artinya sandaran kita membenci seseorang adalah dugaan akan melakukannya seorang terhadap sebuah dosa. Walakin la tabghadu nafsaka ma'ama tatayakkanahu minaz-zunub. Akan tetapi engkau tidak membenci dirimu sendiri padahal engkau yakin telah berbuat dosa. Kita mungkin terlanjur menghukumi seseorang karena kita menduga dia pernah berbuat dosa, sehingga dengan dosa masa lalunya kita mengklaim dia adalah orang-orang yang kita sendiri yang selalu, dan kita yakin, bukan menduga, kita meyakini bahwa kita berbuat dosa. Kita tidak pernah membenci diri kita sendiri. Maka ketika timbul dugaan-dugaan seperti itu sehingga kita memperingatkan orang lain ataupun mewanti-wanti orang lain agar jangan mendekati dia, ini sebenarnya kita harus mewanti-wanti diri kita sendiri dulu.
karena kita telah meyakini kita telah berbuat dosa, akan tetapi yang kita benci adalah orang yang hanya dugaan kita dia berbuat dosa. Ya, luar biasa. Artinya lebih baik kita menghukumi diri, mencurigai diri sendiri. Mencurigai diri sendiri, ya. Luar biasa saya kira. Dan Tungku Indra, karena tadi kita prasangka dan berbicara adalah, dan banyak berbicara adalah sumber masalah. Banyak bicara itu seperti apa? Ya, banyak bicara yang kita maksud ini adalah banyak bicara yang bisa kita bilang tidak ada faedahnya. Karena di dalam hadis Nabi dikatakan al-kalamu syainun lil alimi, orang berbicara adalah suatu aib bagi orang jahil, kemudian berbicara adalah zainun lil alimi, merupakan hiasan bagi orang yang alim. Berarti ini dapat kita pahami bahwa berbicara ini tidak baik apabila yang keluar adalah dari mulut seorang yang jahil. Artinya bukan di bidang. Namun kalau berbicara ini bisa menjadi hiasan apabila yang keluar dari mulut orang yang alim. Alim yang kita maksud di sini bukan hanya alim ilmu agama, ataupun yang jahil kita maksud di sini bukanlah jahil di bidang ilmu agama, akan tetapi bisa kita umumkan. Misalnya seorang ini mempunyai ilmu pengetahuan tentang pertanian, maka ketika sampai pada bidang pertanian maka dia berhak untuk berbicara. Apabila seorang ini alim di bidang sekolah, maka ketika sampai pada bidang sekolah dia berhak untuk berbicara, karena itu ranahnya dia. Yang berbahaya, yang menjadi sebuah aib, apabila dia tidak mempunyai kapasitas untuk berbicara tentang pertanian, tapi dia karena ingin terlihat hebat maka dia pun ikut berbicara di bidang pertanian, padahal dia tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Misalnya di dalam agama, orang tersebut tidak mempunyai keahlian dalam ilmu agama, akan tetapi dia mencoba turun untuk mencampuri urusan agama dan berbicara perihal agama, padahal dia tidak mempunyai kapasitas tentang hal tersebut. Maka ini menjadi sebuah aib kalam yang keluar daripada mulut dia. Ya, artinya seseorang itu harus sadar diri gitu. Sadar diri ini. Tetapi kalau misalnya orang berbicara di hadapan kita dan kita tidak tahu itu dia ahli di bidang itu, apakah kita mendengarkan atau kemudian kita membantah? Kamu bukan profesimu, jangan berbicara di situ. Seperti apa sikap kita ini yang mendapatkan teman-teman yang kemudian banyak berbicara? Ketika kita melihat bahwa pada pembicaraan dia terdapat sebuah kemudaratan bagi orang lain, namun kita mengetahui bahwa ini bukan ranah dia. Ketika dia berbicara mungkin akan bisa menyesatkan orang lain. Maka selayaknya kita orang yang mengetahui akan hal tersebut mencoba untuk melurusi dengan santun, Namun apabila memang tidak tidak digubris, artinya tidak maka mungkin bisa di dalam agama diperbolehkan untuk sombong di atas orang yang sombong. Karena ketika dia berbicara bukan pada ranahnya, bukan pada keahliannya, ini kan bisa dikategorikan kepada orang yang sombong. Artinya dia ingin meraup sekalian seluruh bidang, bahkan sampai ke bidang yang tidak dia kuasai. Maka kita yang mendengar setelah kita menegur ataupun mencoba meluruskan namun tidak digubris, ini mungkin kita bisa meluruskan dengan menyombongkan satu tingkat di atasnya. Karena istilah agama sombong atau sombong sedekah. Sombong atau sombong sedekah. Maka mungkin ini bisa menjadi satu jalan untuk
menjadikan dia tidak lagi berbicara pada sesuatu yang bukan keahliannya. Iya. Baik, Tunku Indra, saya sangat tertarik tadi dengan prasangka dan kemudian apa itu banyak berbicara, karena ini memang kalau kita lihat tidak terlepas dari seorang manusia, ya. Kalau dia berbicara, ya, dia punya lidah, dia lidahnya sendiri. Kalau istilah ayahanda kami di sini, berzikirlah suhana payah bloego, ya. Balik, berbicaralah, ya. Ego suhana payah bloego, ego na payah. Artinya, apakah ini kita punya hak untuk berbicara? Apakah lidah ini kita punya? Apakah ini lisan kita punya? Sehingga kita tidak perlu kau mengurusi diriku. Ini punya aku berhak berbicara. Ini negara demokrasi, segala macam alasannya. Mungkin nanti setelah jeda saya akan memperbanyak masalah-masalah kita, Tunku Indra. Baik, saudaraku, Anda yang ingin bertanya, ya.